Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku membahas tentang suasana lebaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berharap pandemi ini cepat selesai agar kita melaksanakan aktivitas atau ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran yang biasanya dirayakan meriah kembali harus dilaksanakan dengan keadaan pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 ini. Pelarangan mudik untuk mencegah lonjakan COVID-19 membuka ruang kreativitas dalam merayakan Lebaran. Pemerintah melakukan pembatasan yang ketat mobilitas masyarakat, termasuk melarang mudik ke kampung halaman. Imbauan tidak mengadakan buka GY atau open house. Pertimbangan dari aspek titik rawan penularan COVID-19, terutama dari aspek titik rawan dan kondisi surveillance pandemi dalam negeri. Melihat pengalaman masa liburan sebelumnya, ikuti kompas.id. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat muncul lonjakan kasus baru antara 37% dan 119% setelah libur panjang. Bahkan setiap lonjakan kasus diikuti peningkatan angka kematian. Pertimbangan lain pelarangan mudik dalam Lebaran tahun ini bertujuan menjaga tren kasus baru COVID-19 yang selama 2 bulan terakhir mulai menurun. Sebagai antisipasi lanjutnya, masyarakat perlu memahami lokasi mana saja yang rawan terjadi penularan virus selama liburan Lebaran tahun ini. Setidaknya 4 titik rawan selama pandemi, yaitu pusat perbelanjaan, tempat wisata, tempat ibadah, dan transportasi umum. Pusat perbelanjaan adalah tempat paling rawan terjadinya penularan virus, sebab petugas tidak bisa membatasi jumlah pengunjung secara ketat. Sebagai contoh, pada 2 Mei 2021 terjadi kerumunan di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta. Tercatat sedikitnya 100.000 orang berdesakan. Banyak keperluan yang harus dipenuhi oleh masyarakat di pusat perbelanjaan. Sebagian mereka membeli makanan untuk perayaan Idul Fitri, sebagian lagi untuk membeli pakaian baru. Masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga, makan bersama, atau sekedar jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Titik rawan selanjutnya ada di tempat lokasi wisata. Menghabiskan masa liburan dengan mengunjungi tempat wisata. Kunjungan lokasi wisata tentu akan menimbulkan kerumunan dan protokol kesehatan yang berpotensi melanggar, sehingga dapat menggaya. Tempat ibadah juga rawan menjadi tempat penularan COVID-19, terutama saat sholat Idul Fitri. Berbagai daerah melawat ibadah 1 Syawal ini disebut sholat Id. Zona merah dilarang keras dilaksanakan di masjid, namun daerah zona hijau bisa harus mematuhi protokol kesehatan. Sholat juga harus berjarak 2 meter dan membawa hand sanitizer dan memakai masker. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan terkait pelaksanaan Lebaran.
takbiran dan sholat id. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 ada sejumlah aturan tak biasa yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kegiatan Lebaran 2021. Yang nomor 1, takbiran keliling ditiadakan. Sementara pelaksanaan takbir di masjid atau musola maksimal dihadiri oleh 10% kapasitas tempat ibadah. Yang kedua, sholat Idul Fitri di daerah dengan resiko penyebaran COVID-19 tinggi atau zona merah dan zona oranye dilakukan di rumah masing-masing. Jika bagi daerah zona kuning dan hijau, sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di masjid lapangan. Namun pelaksanaannya hanya bisa didatangi oleh 50% kapasitas lokasi. Nomor 4, orang dengan kondisi rentan seperti lansia, orang sakit, atau orang yang baru sembuh dari sakit disarankan untuk tidak hadir dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Nomor 5, selama pelaksanaan sholat dan khotbah, jamaah harus tetap mengenakan masker secara baik dan benar. Nomor 6, mimbar yang digunakan untuk ceramah Idul Fitri agar dilengkapi pembatas transparan agar potensi terjadinya transmisi dari jemaah yang telah hadir. Selepas sholat Idul Fitri, pada tradisi halal bil halal antara jamaah, semua dilarang bersalam-salaman dan berinteraksi mengakibatkan kontak fisik secara langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.